Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapih. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan kalian ya. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Evoni dan Kak Mariati serta kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi lagu pujian kita Selamat Pagi Bapa. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk merusak pekerjaan iblis itu. Bangunkanlah kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, tetapi agar kami pada akhirnya memperoleh kemenangan. Dan kami berdamai selama di dunia ini sampai ke kehidupan yang kekal di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saya senang jadi anak. Ada yang senang-senang nih. Kawatiku senang banget. Iya dong Kak, karena Kawati tuh senang jadi anaknya Tuhan. Itu kan lagi sekolah minggu Kak. Iya, nanti kita juga akan nyanyi lagu pujian itu. Tapi sebelumnya Kak, kita mau sapa-sapa adik-adik yang di rumah yuk dengan pujian kita. Halo halo, hello hello, hola hola. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik. Semua
Iya dong Kak, kita ekspresikan bersama adik-adik melalui pujian kita yuk. Ya, Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh cengeng. Cengeng, cengeng, cengeng itu dosa. Cengeng, cengeng, cengeng itu dosa. Cengeng, cengeng, cengeng itu dosa. Anak Tuhan tak boleh cengeng. Senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Adik-adik, saat ini kita mau mendengar hukum Tuhan yang ke-9 dan maksudnya. Bunyinya, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah bunyi hukum Tuhan yang ke-9. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Kita nyanyi bersama ya. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Aku
masih mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan hukum Tuhan, dan sudah melakukan pengakuan iman kita. Dan sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya adik-adik, lagu kita Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. adik-adik di rumah sudah tidak sabar dong untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kehidupan kami. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami boleh ikut ibadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, tema cerita firman Tuhan kita hari ini yaitu tentang tumbuhan bermanfaat dalam kehidupan, yang diambil dari nats firman Tuhan dari Yeskiel 47 ayat 12. Adik-adik semua di rumah bisa membuka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Adik-adik sudah ketemu semuanya? Yeskiel 47 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat.
Adik-adik di rumah tentunya sangat kagum dong melihat penglihatan Nabi Yeskiel yang sangat menakjubkan itu. Melihat banyak sekali pohon dan buah yang gak habis-habis. Ngomong-ngomong soal buah, sekarang lagi musim buah apa ya? Duren, duku, rambutan. Enak ya? Enak dong. Adik-adik suka buah apa nih? Buah yang manis atau yang asam? Tentunya kalau adik-adik berada di tempat penglihatan Nabi Yeskiel tadi, di sana pasti adik-adik akan puas sekali merasakan enaknya memakan berbagai macam jenis buah, dan paling penting lagi, semua buah itu gratis. Di balik nikmatnya manis buah yang adik-adik sering rasakan, pernahkah adik-adik berpikir dari manakah asal buah itu? Buah bisa ada karena hasil penyerbukan atau penempelan serbuk pada kepala putih. Hal ini juga tidak akan terjadi jika pohon tersebut tidak tumbuh dengan baik. Bagaimana cara agar pohon bisa bertumbuh? Adik-adik tahu tidak? Pohon yang sekarang kita bisa lihat tumbuh dari pemeliharaan Tuhan. Diawali dari sebuah bibit atau biji atau tanaman yang mendiami media tanam seperti air dan tanah dalam waktu yang cukup lama. Nah, adik-adik, bibit tersebut bisa tumbuh karena Tuhan memenuhi tanah dan air dengan unsur hara, yaitu air dan mineral, dan cahaya matahari yang cukup. Jika tidak terpelihara dengan baik, tentunya bibit tersebut tidak akan tumbuh, bahkan bisa mati loh adik-adik. Adik-adik, tahu tidak pohon apa yang bisa berguna dari daun sampai akarnya? Ada yang bisa jawab adik-adik di rumah? Ayo. Ya, pohon kelapa. Manfaat pohon kelapa tidak dapat diungguli tanaman lain dalam konteks keterlibatannya untuk meningkatkan kualitas fisik manusia, khususnya di bidang kecantikan, kosmetika, dan hasil gunanya bagi kehidupan dan kesehatan, seperti yang dikutip dari buku Kelapa Pohon Kehidupan oleh Profesor Dr. F.G. Winarno. Pohon kelapa adalah tanaman dengan nama latin Cocos nucifera. Pohon kelapa merupakan anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku aren-arenan atau Arecacea. Pohon kelapa memegang peranan penting di perekonomian Indonesia loh adik-adik. Indonesia merupakan penghasil kopra atau daging buah yang dikeringkan kedua terbesar di dunia setelah Filipina. Nah adik-adik, manfaat pohon kelapa apa aja sih? Ada yang tahu tidak? Kita bagi-bagi dulu ya. Kalau pohon kelapa itu terdiri dari daun kelapanya. Terus ada buahnya yang memiliki daging buah kelapa. Terus ada airnya di dalam buahnya, air kelapa. Ada minyak kelapa, ada akar dan batang pohon kelapa. Kegunaannya bagi kehidupan kita apa aja? Kakak akan jelaskan satu-satu. Pertama dari daunnya. Daun kelapa bisa dijadikan sebagai atap rumah daerah orang yang tinggal di pesisir pantai. Selain itu juga dijadikan anyaman bangku, anyaman topi, keranjang, tas yang biasa adik-adik temui dalam bentuk souvenir jika jalan-jalan ke pantai. Yang kedua, daging buah kelapa. Dagingnya berguna sebagai bahan baku santan. Kalau mama-mama di rumah kalian nih masak gulai ayam atau gulai daging rendang, pasti menggunakan daging kelapa yang diparut dan diambil sari-sarinya. Jadinya makanan yang kalian rasakan enak. Nah yang ketiga, air kelapa. Siapa yang sering minum air kelapa? Seger kan deh kalau siang-siang ya. Nah ini seger banget nih kalau lagi siang-siang aus kita minum air kelapa. Air kelapa ini ternyata berguna banget loh bagi pengganti cairan tubuh kita yang hilang atau sering disebut isotonik. Memperlancar pencernaan,
menetralisir racun dan penurun demam. Yang keempat, minyak kelapa. Minyak kelapa itu dimana diprosesnya itu dari daging buah kelapanya diolah menjadi minyak. Nah, penggunaan minyak kelapa bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, mengendalikan diabetes, membantu menguatkan gigi, mempercepat proses penyembuhan luka, melawan infeksi dan virus, dan mencegah masalah jantung. Manfaatnya banyak banget ya adik-adik. Nah, belum selesai adik-adik. Yang kelima, batang kelapa. Batang kelapa yang sangat tua dan kering, sangat tahan sengatan rayap, bisa dibentuk sebagai perabotan dengan motif-motif yang menarik seperti meja, kursi, bingkai, lukisan, dan juga bisa menjadi bahan dasar pembangunan rumah sebagai jembatan darurat, kerangka perahu, seperti genteng, papan, kayu, dan lain-lain. Yang keenam, akar kelapa yang di bawahnya itu yang merambat. Nah, manfaat akar kelapa itu bisa dijadikan zat pewarna perabotan rumah tangga. Dan yang kedua, dapat diramu menjadi obat-obatan dengan takaran tertentu. Dan yang terakhir yaitu bunga kelapa. Adik-adik, ternyata pohon kelapa ada bunganya dan sangat bermanfaat juga nih. Niranya dapat dikemas jadi minuman ringan, dan niranya juga dapat dipanaskan sampai mengental, mengeras dan jadi gula kelapa. Itu dia manfaat dari bagian-bagian pohon kelapa. Banyak sekali ya manfaatnya. Nah, adik-adik, Nabi Yeskiel juga ingin merefleksikan pohon-pohon yang tumbuh di tepi sungai itu adalah kita. Sama halnya dengan pohon, kita pun sudah masuk dalam pemeliharaan Tuhan sejak kita dikandung dalam rahim ibu kita selama 9 bulan loh adik-adik. Kita lahir diberi nama oleh papa dan mama kita, bahkan kita diserahkan menerima baptisan yang kudus. Kita sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, misi kita selanjutnya adalah apa? Misi kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang manis, layaknya sebuah pohon. Kita harus berlaku manis dengan menerapkan buah-buah roh dalam diri kita loh adik-adik. Hayo, buah-buah roh tertulis di mana? Ada yang tahu? Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang isinya adalah 9 buah-buah roh yang harus kita tanam juga di dalam hati dan pikiran kita. Yaitu, nih kakak bacain lagi ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 ayat sampai 23 yang bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik tentunya sudah tahu dong, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, gunanya apa kita menanam buah-buah roh di dalam hati kita agar kita membawa kedamaian dan berkat bagi diri kita sendiri, bahkan orang di sekeliling kita. Tentunya semakin dikasih oleh Tuhan dong. Itulah firman kita hari ini ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami agar kami selalu bersyukur atas ciptaan dan karya-Mu yang besar yang telah menciptakan, menganugerahkan tumbuhan yang berguna di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh kembali mengucap kasih dan bertanggung jawab dengan menerapkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami agar kami bisa melestarikan ciptaan-Mu yang besar yaitu tumbuh-tumbuhan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay! Kini tiba saatnya kita aktivitas. Aktivitas kita hari ini adik-adik tidak jauh dan tidak lain adalah menggambar dan mewarnai pohon kelapa. Adik-adik tentunya sudah pernah dong lihat pohon kelapa. Cuma gampang banget. Adik-adik bisa siapkan kertas HVS atau kertas A4 yang kosong. Bisa siapkan pensil dan pensil warna.
warna atau krayon. Nah, adik-adik, pertama-tama yang harus adik-adik lakukan adalah menggambar pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari daunnya, dari batangnya sampai akarnya dan buahnya. Adik-adik gambar. Setelah selesai menggambar, adik-adik bisa mewarnainya dengan bagus ya. Terus setelah adik-adik mewarnainya dengan bagus, adik-adik bisa foto hasil karya adik-adik dan kirimkan ke WA kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tiba saatnya kita melihat aktivitas yang kalian kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Check it out! Good job ya adik-adik, kalian memang anak yang taat. Selalu setia beribadah dan kirimkan aktivitas kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Kawati, ya kan? Ternyata banyak sekali tumbuhan yang sangat bermanfaat ya. Benar, Kak. Nah, adik-adik tadi sudah menyimak dan mendengarkan cerita dari Kawati kan? Itulah banyak sekali manfaat dari tumbuh-tumbuhan bagi kita dan bagi makhluk hidup lainnya. Sekarang tiba saatnya kita merespon firman Tuhan. Kita akan nyanyi pujian kita dari Kidung Jemaat 337. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita hari ini. Dan firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan ditulis di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa